Pemirsa, Polda Jawa Barat melanjutkan proses penyidikan dalam kasus dugaan penghinaan Pancasila yang menjerat Ketua Umum FPI Rizik Syihab. Untuk informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan Aditya Warman dari Polda Jawa Barat. Adit, apa agenda Polda Jawa Barat hari ini dalam menyidik kasus dugaan penghinaan Pancasila yang menjerat nama Rizik Syihab ini? Ya, Liza Hasan, selamat siang. Memang rencananya hari ini Polda Jawa Barat akan kembali memanggil sejumlah saksi ahli terkait masalah akan dimintai keterangannya untuk melengkapi sejumlah informasi yang ditudingkan ataupun disangkalkan kepada Ketua FPI Rizik Syihab terkait masalah dugaan kasus penodaan lambang negara dan juga pencemaran nama baik Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno. Nah, Liza Hasan, memang sejauh ini sudah ada 18 saksi yang diperiksa, termasuk 5 diantaranya ialah saksi ahli yang diambil ataupun dimintai keterangannya dari sejumlah lini ataupun sejumlah studi yang akan mendapatkan ataupun menentukan apakah nantinya Rizik Syihab akan dinaikkan statusnya dari saksi menjadi tersangka. 5 lini ataupun 5 segmen yang sudah dimintai keterangannya sejauh ini terkait dari saksi ahli bidang sejarah, lalu juga saksi ahli bidang filsafat, saksi ahli bidang bahasa, pidana, dan juga cyber. Ini terkait dari laporan putri dari Presiden pertama Soekarno, yaitu maksud kami putri dari Sukmawati Soekarno Putri sendiri yang melaporkan Rizik Syihab terkait masalah dugaan pelecehan lambang negara dan juga pencemaran nama baik Soekarno atas pidatonya di depan ribuan umat di lapangan Gazebo Bandung pada beberapa waktu lalu. Sejauh ini memang Mabes Polda Jawa Barat masih melakukan penyidikan terkait masalah tersebut. Nantinya jika memang sejumlah bukti-bukti tersebut sudah lengkap, minimal 2 bukti yang menjerat nama Rizik Syihab, ini akan bisa membalikan ataupun menetapkan Rizik Syihab sebagai tersangka atas kasus dugaan yang memang sudah dilaporkan Sukmawati Soekarno Putri beberapa waktu lalu. Untuk informasi lebih lengkapnya berikut ialah cuplikan wawancara kami dengan Kabid Humas Polda Jawa Barat, yaitu Kombes Pol Yusri Yunus. Selengkapnya. Saksi ahli lagi yang akan kita periksa, mudah-mudahan dalam waktu 1,5 hari ini, siang nanti sudah rampung semuanya. Kalau memang cepat bisa dilakukan pemeriksaan dan hasilnya sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh penyidik, langsung kita laksanakan ANEF gelar perkara. Ya, kita langsung gelar perkara untuk bisa segera mengambil satu kesimpulan langkah-langkah apa yang dilakukan ke depan oleh penyidik. Sore nanti mungkin sudah bisa rampung, tidak bisa mengetahui apakah status Rizik Syihab yang tadinya menjadi saksi bisa dinaikkan menjadi tersangka sesuai dengan setelah terkumpul seluruhnya apa yang sudah kita gelarkan pada minggu yang lalu. Liza Hasan, kembali ke Anda. Ya, Adit, ini adakah informasi kapan Polda Jawa Barat ini akan menetapkan tersangka dalam kasus ini? Ya, Liza Hasan, memang berdasarkan informasi yang kami dapat dari Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Yusri Yunus tadi pagi, ia menyatakan bahwasanya sejauh ini memang Polda Metro Jawa Barat masih terus melakukan penyidikan dan melengkapi sejumlah bukti-bukti yang sampai detik ini masih dilakukan oleh Polda Metro Jaya di dalam gedung di belakang saya, Liza Hasan. Namun nantinya jika memang berkas-berkas tersebut sudah penuh ataupun dapat dikatakan P21 dan sudah dapat membalikan berkas-berkas tersebut sebagai bukti bahwasanya Rizik Syihab bersalah, itu akan segera dilakukan gelar perkara ketiga. Nah, ketika nanti gelar perkara ketiga sudah berhasil dilakukan, nantinya Polda Metro Jawa Barat akan menetapkan ataupun menyatakan apakah nantinya status dari Rizik Syihab akan diubah darinya tadi sebelumnya sebagai saksi menjadi tersangka. Nah, prediksinya Eliza Hasan sejauh ini pemeriksaan terakhir atas saksi yang sampai saat ini masih dilakukan akan selesai pada sore nanti. Dan jika memang nanti waktu memungkinkan untuk segera dilakukan gelar perkara ketiga, Polda Jawa Barat akan segera melakukan gelar perkara ketiga tersebut. Kami belum dapat mengetahui dan juga memastikan sampai kapankah gelar perkara ketiga tersebut akan selesai dilaksanakan. Jika memang tidak meleset dari perhitungan, nantinya gelar perkara ketiga ini akan segera dilakukan di dalam waktu dekat, yaitu di dalam batas waktu
waktu 1 minggu ke depan. Nah, Eliza Hasan, sebenarnya laporan dari Putri Soekarno ini sudah dilakukan ataupun dilemparkan pada bulan Oktober tahun 2016 yang lalu. Sebelum ini sebenarnya kasus lama Eliza Hasan, dugaan penistaan, maksud kami dugaan pelecehan terhadap lambang negara dan juga pencemaran nama baik ini dilakukan Rizik Syihab di depan ribuan umat di lapangan Gazibu di tahun 2011 yang lalu. Terkait masalah kasus tersebut, Rizik Syihab disangkal 2 pasal, yaitu pasal 154A yang terkait masalah penghinaan terhadap lambang negara dan juga pasal 320 terkait masalah pencemaran nama baik. Selain itu, Eliza Hasan, informasi yang dapat kami sampaikan, pihak FPI meminta polisi menangani laporan Sukmawati Soekarno Putri secara profesional. Dan untuk itu, seluruh umat dari FPI tersebut akan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di Polda Jawa Barat. FPI meminta agar pernyataan yang disampaikan polisi nantinya tidak provokatif. Meski nantinya Rizik Syihab akan ditetapkan sebagai tersangka, FPI akan menghormati secara hukum proses yang sudah berlangsung. Nantinya polisi sudah melakukan 2 kali gelar perkara terkait dugaan penghinaan lambang negara, dasar negara, Pancasila yang dilaporkan Putri Sukmawati Soekarno Putri pada November tahun 2016 yang lalu. Ya, pemirsa.